Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan bahasan dari kitab 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk pada bahasan berikutnya pada surat Fatir ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Surat Fatir ayat 29 dan ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Dan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqamus salata, dan orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salat mereka, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan orang-orang yang menyisihkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah Ta'ala menyempurnakan pahala untuk mereka, wa yazidahum min fadlihi, dan menambahkan karunia dan kebaikan kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah yang maha pengampun dan maha berterima kasih. Ayat yang mulia ini menurut para ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan ada 3 perniagaan, ada 3 bisnis yang tidak akan pernah merugi. Ketika seseorang ditawarkan bisnis, biasanya yang ada dalam benaknya adalah akan ada perhitungan antara keuntungan atau kerugian, Pak. Namanya saja bisnis, ya. Pasti yang pertama kali terbayar dalam benak seseorang itu adalah apakah dia untung atau apakah dia akan mengalami apa? Kerugian. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan di ayat yang mulia ini, menginformasikan kepada kita semua ada tijaratan lan tabur, bisnis perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Apa saja bentuk bisnis kita dengan Allah Ta'ala, apapun bentuk amal kebaikan yang ditujukan kepada Allah Ta'ala, itu hakikatnya adalah bisnis yang tidak akan pernah merugi, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi kalau udah hubungannya dengan terkait dengan perintah Allah, terkait dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, itu pasti adalah perniagaan yang tidak dapat mengalami kerugian. Karena hubungannya yang memberikan jaminan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena jamaah haji atau jamaah umroh ketika menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, ada doa yang biasa dibaca, dan ini doa disunahkan dibaca waktu tawaf, ya. Di antara doa yang disunahkan Nabi SAW, Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ini ketika tawaf, salah satu doa yang disunahkan untuk dibaca doa ini, Allahumma ja'al hajjan mabrura. Ya Allah, jadikan haji ini atau jadikan umrah ini sebagai haji atau umrah yang mabrur. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura, jadikanlah sa'i kami, kesungguhan kami dalam kebaikan menjadi sesuatu yang Engkau terima sebagai sebuah kebaikan, ya Allah. Wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura, ya Allah, dosa kesalahan kami dengan menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, ampunilah ya Allah. Wa tijaratan lan tabura, jadikan amal ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah sebagai perniagaan, bisnis yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Itu maknanya, Pak. Allah
Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Jadi kalau kita kasih kesimpulannya apa? Semua kebaikan yang ditunaikan oleh setiap orang-orang mukmin itu adalah menjadi tijaratan lan tabur, bisnis dengan Allah Ta'ala yang tidak akan mengalami kerugian. Oleh karenanya Allah Ta'ala sebutkan di ayat ini ada 3 yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, bisnis yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Dan ini yang patut kita jaga setelah Ramadan, ya. Karena yang berat itu kan mempertahankan sesuatu kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang paling berat itulah menjaga keistiqomahan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan karomah itu yang terbaik itu istiqomah. Jadi karomah yang paling terbaik itu apa? Istiqomah. Kalau kita mendengar kata karomah yang berhubungan dengan wali Allah, biasanya hal-hal yang di luar kebiasaan, ya. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, karomah yang paling terbaik itu adalah istiqomah dalam beramal. Dan ini yang patut kita jaga pasca Ramadan, setelah kita berada di melewati Ramadan. Pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah. Ramadan sudah membiasakan kita. Ramadan sudah memberikan satu kebaikan kepada kita. Selama Ramadan kita jadikan sebagai bulan tadarus Quran. Maka pasca Ramadan ini menjadi amal yang perlu dijaga. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena yang dicintai oleh Allah Ta'ala bukan pada banyaknya amal. Yang dicintai oleh Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, adalah amalan yang kontinu, ya, amalan yang didawamkan. Wa in qalla, sekalipun sedikit, tapi istiqamah itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran menggunakan kalimat innal ladzina yatluna. Yatluna itu adalah senantiasa. Kalau senantiasa kan maknanya sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Innal ladzina yatluna kitab. Sehingga generasi sahabat terdahulu, kalau kita baca dalam sejarah itu, kenapa disebut dengan generasi Rabbaniyun? Karena bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun, generasi yang senantiasa akrab dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan memang kalau kita perhatikan Pak, tidak ada kekhawatiran musuh-musuh Islam itu kecuali bagaimana umat Islam itu adalah dijauhkan daripada Al-Quran. Jadi kekhawatiran mereka adalah kalau umat Islam itu dekat dengan Quran, ya kaji isi Al-Quran, di dalamnya banyak motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak petunjuk dari Allah Ta'ala, ini kemudian membangkitkan kesadaran kepada umat. Makanya mereka berupaya bagaimana caranya supaya umat Islam itu dijauhkan daripada apa? Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang akrab dengan ayat-ayat Allah, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan pahala yang Allah Ta'ala berikan bagi yang berinteraksi dengan Quran, satu hurufnya saja Allah Ta'ala berikan 10 kebaikan. Satu huruf saja. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kali. Dan tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini sebenarnya motivasi dari baginda Nabi supaya kita ini benar-benar memanfaatkan waktu bersama Al-Quran. Karena generasi yang tangguh itu sebenarnya generasi yang selalu bersama Quran. Kita lihat para sahabat, generasi terbaik ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Mereka membaca 10 ayat dari Al-Quran, 20 ayat dari Al-Quran, dia mengkaji maknanya, mendalami maknanya. Itu suatu yang Masya Allah memberikan perubahan di dalam kehidupannya para sahabat.
Umar bin Khattab itu Pak, karakternya berubah itu dengan Quran. Ya. Yang kita kenal Umar sebelumnya orang yang sangat jauh daripada Islam, tapi begitu dia dididik oleh Rasulullah SAW dengan Al-Quran, berubah Pak. Makanya Rasul selalu akan Umar ya, Allahumma izzal Islam bi islami ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan masuk Islamnya siapa? Umar. Dan Umar itu memberikan perubahan luar biasa Pak. Dan itu semua kata para ahli tafsir bil Quran, karena Al-Quran yang membentuk daripada kepribadian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang senantiasa akrab dengan ayat-ayat Allah. Jadi kita masing-masing berazam Pak, setiap hari kita upayakan sebelum memulai aktivitas apapun, awali dulu dengan membaca Quran 10 ayat, 15 ayat, 20 ayat, tapi kita istiqamah untuk melakukannya. Innal ladzina yatluna kitaballah. Dan yang menjadi PR besarnya sebenarnya adalah setelah Ramadan itu bagaimana kita biasakan kebaikan-kebaikan Ramadan, minimal kita tidak tinggalkan sepenuhnya ya. Kata para ulama, ada dua doa yang sering dibaca di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan nyaris doa ini kita tidak baca Pak. Ya, kata para ulama, ada dua doa yang sering dibaca di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan terkadang doa ini kita lewatkan Pak. Padahal doa ini luar biasa Pak. Pertama adalah doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa sering kita dengar di bulan apa Pak? Ramadan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau bisa doa ini dijaga, tidak hanya kita baca di bulan Ramadan, tetapi juga pasca Ramadan kita biasakan memohon kepada Allah ridha dan al-jannahnya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kedua kata para ulama, doa yang setelah Ramadan nyaris kita lewatkan ini doa Pak. Padahal doa ini baik luar biasa, mulianya luar biasa. Apa doanya kata para ulama? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kira-kira isinya tentang apa tuh Pak? Meminta apa? Ampunan kan? Al-afu. Dan menurut para ulama, al-afu itu lebih tinggi daripada maghfirah. Ya. Makanya orang yang meninggal dunia, orang yang wafat, yang dimintakan al-afu Pak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi artinya kata para ulama, doa yang biasa dibaca di bulan Ramadan, biasakan juga untuk kita baca setelah Ramadan. Termasuk doa yang terbaik tadi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Mulia, cinta kepada ampunan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Yang kita minta adalah al-afu, tidak hanya diampuni, tapi juga ditutupi segala kesalahan-kesalahan kita oleh Allah SWT, ditutupi aib kita oleh Allah. Itu makna al-afu. Sehingga kata para ulama as-salafus saleh itu al-afu itu lebih tinggi dibandingkan maghfirah. Ya, maka yang diminta di bulan Ramadan itu adalah yang paling utama, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Namun kata para ulama, kalau bisa doa ini jangan dibaca hanya di bulan Ramadan. Nah, kita baca juga di luar daripada bulan Ramadan, karena makna doa ini sangat mulia kata para ulama. Bahkan ini yang difokuskan oleh baginda Rasulullah SAW. Kami lagi sekali lagi, ada dua doa yang terbaik yang biasa mungkin kita baca di bulan Ramadan. Kalau bisa setelah Ramadan kita baca di doa juga. Pertama tadi adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi pesannya Al-Quran sebenarnya Pak, kalau kita boleh tadabbur ayat ini adalah
kalau bisa kebaikan yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan kita jaga setelah Ramadan. Salah satunya adalah tadi innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata, dan orang-orang yang mendirikan salatnya di bulan Ramadan. Kita dibiasakan untuk qiyam Ramadan, salat malam. Maka setelah Ramadan kita jaga salat tahajud, minimal adalah kita jaga salat sunat witir. Jadi kalau kita nggak bisa tahajud, minimal kata para ulama jangan tinggalkan salat sunat witirnya. Kalau kita tidak mampu bangun salat malam, salat tahajud, bisa dilakukan witir setelah salat isya. Dan itu kebiasaannya beberapa sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu seringkali sholat sholat witirnya itu ba'da isya. Ya. Jadi ba'da isya, setelah sholat ba'diyah isya, beliau kemudian lakukan sholat sunat witir. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang kedua yang biasakan jaga sholat witir sebelum istirahat di malam hari, penghafal hadis yang paling terbanyak dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau biasakan witirnya sebelum istirahat di waktu malam. Jadi ini menunjukkan bahwasannya para sahabat itu berupaya tidak meninggalkan satu kebaikan yang telah didapatkan sebelumnya, walaupun tidak tahajud, minimal yaitu melaksanakan sholat apa? Sholat witir. Bahkan walaupun cuma 1 rakaat para jemaah. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang witirnya setelah 1 rakaat, namanya sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu witirnya 1 rakaat terus Pak. Ya Pak ya. Tapi amalnya dia dawamkan, amalnya dia rutinkan. Karena kenapa? Yang Allah Ta'ala cintai adalah amal yang kontinu. Walaupun itu mungkin amal sederhana, tetapi dikontinukan. Nah, sehingga di dalam sirah itu kalau kita coba kaji Pak, sahabat itu mereka menjaga satu amal sebagai identitas mereka Pak. Contoh misalnya Pak, ada sahabat yang selalu menjaga sholat sunat wudu, dan terkadang ini sahabat orang yang menjaga sholat sunat wudunya. Nama sahabat itu adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya, sampai-sampai Rasul kan pernah bermimpi, ya. Kenapa? Ketika beliau berada di surga, di taman surga, beliau sedang berjalan, kata Rasulullah, tiba-tiba mendengar suara terompahnya Bilal mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya, Bilal dipanggil oleh Nabi, wahai Bilal, amal apa yang kau biasakan? Jadi sampai Rasul bertanya, amal apa yang kau biasakan wahai Bilal? Kata Bilal, ya Rasul, saya tidak punya amal banyak, tapi saya selalu menjaga sholat sunnah setelah berwudu 2 rakaat. Rakaat ini habis berwudu dia sholat sunnah 2 rakaat. Dan ini kebiasaan sahabat saya Bang. Iya. Dan itu menjadi identitasnya Bang. Jadi kalau sudah dengar sholat sunnah, sholat sunnah wudu, kasihan kebayang itu dalam hadisnya Bilal bin Rabah. Padahal amalan itu amalan umum dilakukan oleh para sahabat, tapi menjadi identitasnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Karena kenapa? Karena dia rutinkan dawamkan. Kedua, contohnya misalnya ada sahabat yang mendawamkan sholat istikharah. Namanya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi sampai Jabir ini Pak, hampir setiap hari sholat istikharah. Hampir setiap hari sholat istikharah. Dan menjadi identitasnya Pak. Jadi kalau sholat istikharah yang terkenal dalam sejarah itu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Padahal sholat sunat ini umum dilakukan oleh para sahabat, tapi jadi identitasnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena kenapa? Didawamkan amal kebaikan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib punya kebiasaan Pak, setiap beliau mau istirahat beliau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Didawamkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan jadi identitasnya Pak. Nah, jadi rupanya para jemaah dirahmati Allah Ta'ala, amal itu bisa menjadi identitas kita.
Ketika amal itu didawamkan, amal itu dirutinkan, maka akan menjadi identitas kita, yang itu kemudian bisa jadi menjadi asbab daripada husnul khatimahnya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan apa? Orang itu diwafatkan oleh Allah tergantung daripada kebiasaan. Satu kebiasaan yang baik jangan mudah dilepaskan, Pak. Suatu kebiasaan yang baik, amal suatu jangan mudah ditinggalkan, Pak. Karena kenapa? Karena bisa jadi itulah cara Allah Ta'ala inginkan kebaikan untuk kita, sehingga orang itu wafat sesuai dengan kebiasaan sepanjang hidupnya. Assalamualaikum.